Waktu itu Imam Syafi'i ini dengan Imam Syafi'i itu kan murid daripada Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i ini mereka berdiskusi tentang satu hadis. Jadilah kalian seperti burung keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Satu hadis tapi berbeda penafsiran. Kata Imam Syafi'i, kalau dia nggak keluar dari sarangnya dia nggak dapat rezeki. Kata Imam Malik, dia nggak keluar pun sebenarnya rezeki itu udah dijamin untuk dia. Jadi rezeki itu duduk diam, rezekinya datang sendiri. Nah Imam Syafi'i ini masih belum terima gitu ya, ingin membuktikan kalimatnya. Waktu itu dia ngelihat ada orang yang lagi panen anggur, kemudian dia membantu panen itu dan benar dia dapat upah gitu, beberapa tangkai anggur. Dibawalah anggur-anggur ini kepada gurunya Imam Malik. Ya Imam, kita makan sama-sama gitu ya. Nah kata Imam Syafi'i, ini yang kita diskusikan beberapa hari yang lalu guru gitu kan. Ya rezeki itu kita mesti keluar ya, bantu orang dan akhirnya kita dapat rezekinya. Ini buktinya gitu. Kata Imam Malik sambil makan anggur itu ya, saya ini berapa hari mikir gitu ya, ini kok udara panas sekali. Seandainya ada orang yang bawakan anggur sama saya, ternyata kamu yang bawakan anggur gitu. Saya diam-diam doang. Diam-diam doang, anggur datang. Anggurnya juga datang. Iya. Nah magnet rezeki itu bicara tentang mazhabnya Imam Malik. Oh. Gitu. Wah, Ustadz kalau ngambilnya mazhabnya Imam Malik ini kena dapat tentangannya banyak ini. Karena zaman sekarang kan orang bilang ya lu gerak dong, usaha dong gitu. Nah makanya saya magnet rezeki. Jadi magnet rezeki itu ilmu Allah. Saya bisa menjawab gitu kalau seandainya kan kadang-kadang gitu ya, ketika saya bilang magnet rezeki, itu halu doang tuh gitu kan. Yang namanya mau dapat rezeki ya keluar rumah dong, kerja gitu ya. Itu Imam Syafi'i itu gitu. Iya, tapi Ustadz ini khusus di magnet rezeki ambil mazhabnya Imam Malik ini. Wah, ini menarik. Menarik kan? Nah, coba sekarang magnet rezeki berarti gimana itu ininya? Implementasinya. Maksudnya kita ibadah-ibadah aja, diam-diam aja apa gimana? Ya. Pertama kita ngambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dulu, ya kan? Jadi dari peristiwa perbedaan dua ulama ini, kemudian kita coba cari dalilnya dong. Nah, ternyata ada dalam surat Ali Imran ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, itu selalu ada makanan di sampingnya. Betul. Iya, pernah dengar kan? Betul ya. Nah, selalu ada makanan di sampingnya. Dan itu kata-katanya tuh kalau dalam Al-Qur'an tuh kullama tuh setiap kali. Gitu, nggak pernah absen sekalipun. Gitu ya. Padahal dia nggak kerja, nggak belanja, nggak masak gitu. Nggak pesan GoFood. Kan dulu nggak ada. Iya, nggak ada juga sih. Iya, GoFood nggak ada zaman itu. Zaman itu nggak ada. Maxim ada kayaknya. Nggak juga. Nggak juga. Oke ya. Nah, terus Zakaria heran dan bertanya. Nah, heran dan bertanya inilah awal mula ilmu. Ya Maryam, anna laki hadza, ini dapat dari mana? Kalau seandainya Zakaria, dia dapat makanan, gue udah tahu juga ilmunya gitu. Nah, berarti itu nggak disampaikan ke kita. Iya, berarti kita nggak dapat ilmunya tuh. Tapi ini Zakaria ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, difirmankan di dalam firmannya. Zakaria nanya sama Maryam, ya Maryam, anna laki hadza, ini dapat dari mana? Maryam juga menjawab. Kalau seandainya Maryam bilang nggak tahu, paman, datang sendiri. Selesai sudah. Nggak ada kelas kita nggak dapat ilmunya. Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini datangnya dari Allah, paman. Kalau Allah mau kasih rezeki, datangnya tanpa logika. Bighairi hisab. Kan selama ini kalau yang tadi mazhab Imam Syafi'i itu pakainya bihisab. Bihisab ini ngitung-ngitung. Iya, kita keluar kerja. Iya, keluar kerja dan ngitung. Misalnya nih, kita ngelihat ada pameran mobil. Ini harga berapa? 200 juta. Langsung ngitung sini kepala. Ini namanya hisab. Iya, hisab, menghitung. Berapa 200 juta? Oh, gitu ya. Nyicilnya berapa, DP-nya berapa. Itu langsung ada kepala tuh langsung hisab. Nah, kalau bigoin hisab gimana? Ini berapa mobilnya? 200 juta. Murah banget gitu. Gitu kan, pindah ke rumah. Itu bigoy hisab. Iya, cuma kalau gitu kita digias ya. Tiba-tiba datang, ini berapa nih? 5 miliar. Murah banget. Langsung ambil lagi kayak orang gila sih sebenarnya. Kayak kita dilempar sama orang. Tapi oke, terus. Iya, jadi itu di dalam Al-Qur'an begitu. Sekarang pertanyaannya, untuk apa ayat itu ditulis? Kenapa enggak? Tentu untuk jadi pelajaran. Bukan hanya jadi pelajaran, tapi dipraktekkan. Oke, ya. Sama kita kan gitu. Saya nulis buku, tujuan saya apa? Orang bikin resep masakan, tujuan orang apa? Supaya orang yang membaca resep masakan itu
gitu, bisa mengulangnya. Ya, bisa membuat masakan bisa membuat masakan yang persis sama. Nah, begitu juga Allah menuliskan itu di dalam Al-Qur'an gitu. Dalam firman-Nya tujuannya supaya kita bisa praktek yang sama.